Hai guys, perkenalkan nama aku Dea Octavius. Terus di sini aku akan menjelaskan materi tentang matematika distrik. Yang pertama ada himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan objek yang memiliki kesamaan sifat atau karakteristik. Contoh himpunan itu ada himpunan angka, himpunan benda, himpunan hewan, dan lain-lain. Setiap benda atau objek dalam himpunan disebut anggota himpunan. Ini di dalam himpunan bilangan bulat ini yang ada di dalam kurung kurawal disebut anggota himpunan. Di sini ada himpunan universal atau semesta, disimbolkan dengan huruf U. Contohnya misalnya U 1, 2, 3, 4, 5 dan A adalah himpunan bagian dari U. A sama dengan 1, 3, 5. Kenapa 1, 3, 5 adalah himpunan dari U? Karena di dalam U terdapat anggota yaitu 1, 3, 5. Di sini ada simbol elemen, digunakan untuk keanggotaan suatu elemen dan untuk menyatakan bukan anggota. Bukan anggota digunakan dengan simbol seperti E lalu digaris. Nah, di sini ada contoh elemen. Dapat kita simpulkan di sini maka A adalah elemen dari C. Karena A terdapat dalam himpunan C. Selanjutnya adalah B elemen C. Karena B terdapat juga dalam elemen C. E bukan elemen C. Kenapa bukan? Bahkan di sini ada E karena E ini dia digabungkan sama 9 di dalam kurung. Jadi yang benar adalah dalam kurung E, 9 baru itu termasuk himpunan dari C. Begitu juga seterusnya. Banyaknya anggota dari himpunan disebut bilangan kardinal. Di sini ada diagram Venn. Ada diagram Venn gabungan, yaitu himpunan yang berisi semua anggota dari 2 himpunan atau lebih. Yang kemudian ada irisan, himpunan yang berisi anggota yang sama dari 2 himpunan atau lebih. Ini contoh dari irisan dan gabungan. Di sini contoh gabungan dia himpunan dari 1, 2 dan 2, 3 digabung ke dalam ini lingkaran ini diagram. Kemudian ada irisan. Irisan terdapat pada 2 karena 2 ini memasuki himpunan A dan B gitu ya. Dan di sini ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu dia tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan simbol 0 terus digaris atau tidak ada anggota di dalam kurung. Suatu himpunan dikatakan kosong apabila tidak terdapat elemen yang memenuhi syarat keanggotaan himpunan tersebut. Contoh misal C adalah himpunan bilangan bulat yang terletak di antara 2 dan 3. Karena tidak ada bilangan bulat di antara 2 dan 3, maka C himpunannya kosong. Dan himpunan dalam kurung 0 itu bukan himpunan kosong, melainkan suatu himpunan yang mempunyai satu anggota, yaitu bilangan 0. Di sini kita akan masuk ke relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Contoh, ini ada himpunan A dan B. Di himpunan A ada 1, 2, 3 dan di himpunan B ada A, B, C. Relasi yang terdapat pada himpunan ini dapat kita simpulkan sebagai 1 pasangannya A
Jadi 1,A, 2,B, 3,C. Ini dia contoh dari relasi. Kenapa 8 tidak ada? Karena ini semacam pembagian gitu ya, pembagian yang habis dibagi. Jadi 8 tidak termasuk. Misalnya 3 bisa habis dibagi 3 sama dengan 1. Yang selanjutnya ada sifat relasi. Sebuah sifat relasi ini ada 3. Ada 3. Yang pertama relasi refleksi, yaitu jika setiap elemen di A berelasi dengan dirinya sendiri. Misal kita memiliki himpunan A 1, 2, 3, maka relasi refleksinya adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3. Dan seterusnya. Relasi transitif adalah relasi yang sifatnya dimiliki oleh suatu relasi R pada himpunan A, yaitu jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka AC juga elemen dari R. Artinya jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A juga berelasi dengan C. Yang ketiga ada relasi stangkup atau simetris. Ini contohnya jika A, B elemen dari R, maka BA elemen R. Artinya jika A berelasi dengan B, maka B juga berelasi dengan A. Dibalik aja dia. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap elemen dari himpunan domain ke tempat satu elemen dari himpunan ke domain. Sifat-sifat fungsi. Setiap elemen dari domain A harus memiliki pasangan di domain B. Setiap elemen dari domain A hanya memiliki satu pasang di domain B. Ini ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama injektif. Fungsi ini kedomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain, tidak boleh lebih. Yang kedua ada surjektif. Fungsi yang anggota kedomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan, semua harus berpasangan. Pada surjektif, anggota kedomain boleh berpasangan lebih dari satu dengan anggota domain. Yang ketiga ada bijektif. Fungsi yang anggota kedomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan, dan setiap anggota kedomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Nah, ini fungsi bijektif ini dia gabungan dari injektif dan surjektif. Ini dia contoh fungsi dari injektif, surjektif, dan bijektif. Dapat disimpulkan di sini perbedaan relasi dan fungsi. Relasi itu tidak harus semua elemen A terhubung. Kalau fungsi dia harus semuanya terhubung. Dan relasi itu satu elemen A bisa berhubungan dengan lebih dari satu elemen B. Sedangkan fungsi elemen H hanya bisa berhubungan dengan satu elemen B. Kita masuk ke proposisi logika. Apa itu proposisi? Sebuah pernyataan yang memiliki satu nilai kebenaran, benar, true, dan salah, false, tetapi tidak bisa keduanya sekaligus. Sederhananya, proposisi adalah kalimat deklaratif yang menyatakan sebuah fakta atau keadaan yang bisa kita uji kebenarannya. Contoh, Medan adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara. Itu adalah pernyataan yang benar. Dan angka 10 adalah bilangan ganjil. Itu adalah pernyataan yang salah. Nah, contoh dari bukan yang proposisi di sini adalah misalnya, apakah hari ini hujan? Itu bukan proposisi, tapi itu adalah kalimat tanya. Dan misalnya, tolong bukakan pintu itu bukan kalimat proposisi,
tetapi itu kalimat perintah. Dia tidak memiliki nilai kebenaran. Di sini ada jenis-jenis proposisi. Yang pertama ada proposisi otomik atau tunggal, yang hanya bisa menyatakan satu pikiran tunggal dan tidak mengandung kata hubung. Contoh, saya belajar pemrograman, hanya itu. Dan yang kedua adalah proposisi majmuk, yang terdiri dari satu atau lebih proposisi otomik yang dihubungkan oleh operator logika. Contoh, saya belajar Java dan saya belajar C++. Di sini dia dihubungkan dengan operator logika. Nah, di sini ada operator logika ya. Jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama negasi, disimbolkan dengan yang terdapat pada layar ya. Dia adalah lawan nilai. Misalnya, jika hari ini hujan, maka negasinya hari ini tidak hujan. Gitu ya. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi ini bisa disebut sebagai dan dia benar jika keduanya benar. Jika salah satunya salah, maka salah. Nah, dijungsi ini disebut dengan atau. Benar jika salah satu benar. Disjungsi ini hanya bernilai salah jika kedua pernyataan salah. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi disebutkan dengan jika maka. Jika P maka Q. Hanya bernilai salah jika pernyataan pertama P benar dan pernyataan kedua Q salah, maka salah. Yang selanjutnya ada biimplikasi. Bernilai benar jika kedua pernyataan memiliki nilai yang sama. Misal benar jika P benar maka Q benar. Maka hasilnya jika P benar Q benar, maka hasilnya benar. Jika P benar, Q salah, hasilnya salah. Tetapi jika sama-sama salah, jika P dan Q salah, maka hasilnya benar. Dia hanya bernilai benar jika pernyataan memiliki nilai yang sama. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang matematika distrik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.